Selamat pagi semua, saya Nurul Hidayatul Alamin akan memaparkan teknik pengumpulan data, uji instrumen, skala pengukuran, taraf signifikan, teknik analisis data, dan hipotesa. Teknik pengumpulan data itu ada 4 dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dimana dengan mewawancarai responden untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diminati. Wawancara sendiri ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Kemudian wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam melakukan wawancara, peneliti dapat menggunakan cara berputar-putar lalu menekik. Artinya pada awal wawancara yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan, dan bila sudah terbuka dan ada kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang terjadi tujuan, maka segera bisa ditanyakan. Teknik yang kedua yaitu observasi. Satrio Hadin mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi ini ada observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. Observasi berperan serta ini dimana dalam observasi ini peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang digunakan sebagai sumber data penelitian, sehingga peneliti merasakan secara langsung apa yang dikerjakan dan dirasakan oleh sumber data. Dengan partisipan ini, maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, tajam, dan terpercaya. Observasi non-partisipan. Dalam observasi ini, peneliti hanya terlibat sebagai pengamat independen. Misalnya dalam TPS, peneliti mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan umum. Teknik yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Namun perlu diamati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga sebagai contoh, banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian dengan autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri yang sering subjektif. Teknik yang keempat yaitu triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Di sini ada keuntungan dan kekurangan dari studi observasi. Keuntungannya yaitu data yang diperoleh melalui observasi peristiwa seperti biasanya terjadi pada umumnya lebih andal dan bebas dari bias responden. Dalam studi observasional lebih mudah untuk mencatat pengaruh-pengaruh lingkungan pada hasil tertentu, lebih mudah untuk mengamati kelompok individu tertentu. Kemudian kekurangan dari studi observasi. Pengamat perlu hadir secara fisik, kecuali kamera atau sistem mekanisme lain dapat menangkap peristiwa yang menarik, seringkali untuk jangka waktu yang lama. Metode pengumpulan data ini tidak hanya lambat tetapi juga membosankan dan mahal.
Karena periode pengamatan suntik yang lama, kelelahan pengamat dapat dengan mudah terjadi, yang mungkin membuat data yang direkam menjadi bias. Pengamat harus dilatih tentang apa dan bagaimana mengamati dan cara untuk menghindari bias pengamat. Uji instrumen. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk masuk objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Menurut Nasution, peneliti sebagai instrumen penelitian serasio untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Dalam penelitian yang menggunakan tes ataupun angket yang bersifat kuantitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Selanjutnya, taraf signifikan. Pada dasarnya, penguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 yang benar atau seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Tingkat kesalahan ini selanjutnya dinamakan level of significance atau tingkat signifikan. Dalam praktiknya, tingkat signifikansi tidak ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Biasanya tingkat signifikansi yang diambil adalah 1% atau 5%. Suatu hipotesis terbukti dengan mempunyai kesalahan 1%, berarti bila peneliti dilakukan pada 100 sampel yang diambil dari populasi yang sama, maka akan terdapat suatu kesimpulan salah yang diberlakukan untuk populasi. Dalam pengujian hipotesis, kebanyakan digunakan kesalahan tipe 1, yaitu berupa berapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis 0 yang benar atau yang seharusnya diterima. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam analisis data terdapat dua tahap, yaitu analisis sebelum di lapangan dan analisis di lapangan. Analisis sebelum di lapangan yaitu di mana penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan
pertanyaan yang diajukan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data di lapangan dalam model Miles dan Huberman yaitu ada data reduction, ada data display, dan conclusion drawing atau verification. Sedangkan analisis data selama di lapangan menurut model Spratly yaitu proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Pada analisis data ini terdapat tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, dan komponensial, kemudian analisis tema kultural. Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi yang aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya analisis komponensial, aktivitasnya adalah mencari perbedaan yang signifikan yang spesifik setiap rincian yang dihasilkan dari analisis taksonomi. Yang terakhir adalah analisis tema, yang aktivitasnya adalah mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan. Selanjutnya dirumuskan dalam suatu tema atau judul penelitian. Uji hipotesa. Terdapat 3 macam bentuk pengujian hipotesis, yaitu uji dua pihak, uji pihak kanan, dan uji pihak kiri. Uji dua pihak sendiri digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan, seperti yang dicontohkan di sini. Kemudian ini juga contoh lain dari uji dua pihak dan beserta gambarnya. Kemudian uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih kecil atau sama dengan disinonimkan dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Di sini juga sudah dicontohkan bagaimana hipotesis deskriptif 1 sampel, kemudian 2 sampel, dan hipotesis asosiatif beserta gambar dari uji pihak kiri. Pengujian yang ketiga yaitu uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Dari ketiga pengujian tadi terlihat bahwa dalam uji dua pihak taraf kesalahan dibagi menjadi 2, yaitu yang diletakkan pada pihak kiri dan kanan harganya setengah alfa, sedangkan pada uji satu pihak kanan maupun kiri harga terletak pada satu pihak saja, yaitu terletak di pihak kanan saja atau kiri saja, dan taraf kesalahannya adalah alfa. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Apabila teman-teman berkenan untuk bertanya, silahkan bertanya di kolom sepada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.